Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Farmastika. Kali ini kita akan masuk masih di sediaan Fulvorus, tapi terkait dengan Fulvorus yang dimasukkan ke dalam cangkang kapsul atau yang biasa kita sebut sebagai sediaan kapsul. Sebelum kita lanjutkan, kita perlu juga melihat apa tujuan kita dalam tutorial kali ini. Yang pertama adalah tentunya mahasiswa mampu menghitung dosis, bobot penimbangan, kemudian termasuk membungkus, mewadahi, ya, termasuk memasukkan sediaan serbuk ya ke dalam cangkang kapsul, kemudian beri etikat dan kopi resep. Kemudian mahasiswa dapat memilih cangkang kapsul, dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu memasukkan serbuk dalam cangkang kapsul. Oke, sebelum lebih lanjut, ya, saya akan memberikan beberapa materi, ya, pendahuluan terkait dengan kapsul. Tentunya tidak semua akan saya bahas di tutorial karena nanti akan saya sampaikan ketika di kelas atau di kuliah Farmastika dasar, materi yang terakhir terkait dengan sediaan kapsul. Oke, untuk memberikan gambaran kepada kita pada kesempatan ini, karena kita akan membuat sediaan kapsul, maka kita perlu tahu macam-macam kapsul. Berdasarkan konsistensinya, ada dua, hard kapsul dan soft kapsul. Hard kapsul biasanya atau kapsul keras biasanya untuk bahan-bahan berbentuk serbuk yang kering tentunya. Kemudian soft kapsul biasanya dalam berbentuk larutan. Oke, kemudian ukuran cangkang kapsul ini banyak. Untuk manusia mulai dari 000, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Semakin besar nomor kapsul, maka volume isi kapsul semakin kecil. Jadi dari kiri ke kanan volumenya semakin kecil. 000 lebih besar dari 00, lebih besar dari 0, 0 lebih besar dari 1 dan seterusnya untuk manusia. Kemudian untuk hewan ya tentunya lebih besar, ya, berbeda dengan manusia. Ukurannya 10, 11 dan 12. Nah, pilihannya ada di nomor 000 sampai dengan nomor 5. Bagaimana cara memilih kapsul? Nanti kita bahas. Oke, mari kita lihat tabel volume dalam mili dan kapasitas dalam miligram cangkang kapsul untuk sediaan solid atau padatan. Perhatikan tabelnya. Anda lihat di sini adalah kolom ukuran 000, 00, 00, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada volume dalam mili, kemudian kapasitasnya dalam miligram. Kita lihat kalau ukuran 00, maka volumenya 1,37 ml. Atau kalau di satuan miligram atau bobot yang masuk di ukuran 000 adalah bobotnya 1096 mg. Jadi cukup besar. 00, 01 dan seterusnya silakan Anda lihat. Coba perhatikan nomor yang paling terakhir ini. Kalau kita mempunyai bobot serbuk perbungkusnya, ingat perbungkusnya adalah
setelah kita timbang beratnya 104 misalnya atau 105, maka kita bisa memilih volume atau ukuran kapsulnya adalah nomor 5. Ya, yang jelas ukuran ini sangat kecil, kemungkinan tidak kita gunakan. Kita berada pada kisaran 0 atau 1 atau 2, ya. 0, 1 atau 2. Ya, di kisaran ini kapsul yang akan kita gunakan. Jadi kalau 1 misalnya, kalau setelah Anda mengetahui bobot rata-rata serbuknya per bungkus, misalnya 350 atau 400, maka Anda bisa memilih kapsul nomor 1. Ini kalau kita mengetahui bobot rata-rata atau bobot per bungkus dari serbuk kita. Bagaimana kalau kita tidak tahu bobot satu persatu dari bungkusnya? Bagaimana cara menentukan ukuran atau nomor kapsulnya? Oke, nanti akan kita bahas. Ya, perhatikan di slide ini adalah dasar pemilihan ukuran kapsul. Jadi yang pertama adalah kita memperhatikan jumlah dari material pengisi yang akan diisikan. Jadi bobot total atau bobot seluruh campuran serbuk yang akan kita isi ke kapsul, maka kita timbang jumlahnya. Kemudian bisa berdasarkan kerapatan atau densitas dan kemampatan atau kompresibilitas material pengisinya, ya, atau serbuk, campuran serbuknya. Kemudian yang ketiga adalah besar kapsul yang ditentukan lewat serbuk percobaan. Nah, biasanya kita akan melakukan atau memilih kapsul berdasarkan cara yang ketiga ini. Kita akan membuat serbuk percobaan. Oke, kemudian sedikit saya membahas terkait dengan metode pengisian kapsul. Tentunya kita bisa memasukkan serbuk ke dalam badan kapsul dengan berbagai cara. Ada 4 yang saya sampaikan. Yang pertama adalah Punch method. Jadi badan kapsul setelah dipisahkan dengan kepalanya, kemudian disiapkan serbuknya, ya ditimbun, ya kurang lebih seperti timbunan serbuk berbentuk kerucut, ya. Kemudian badan kapsulnya dihentak-hentakkan ke dalam tumpukan serbuk itu sampai kemudian badan kapsul itu, ya, terisi semua oleh serbuk. Kemudian baru ditutup dengan kepala kapsul sampai terkunci. Ya, itu cara yang pertama, masih manual, semuanya menggunakan tangan. Kemudian yang kedua adalah untuk serbuk yang ukuran granuler, ya, bukan serbuk halus. Ini dengan cara pouring method. Jadi kita pegang badan kapsul di salah satu tangan kita, misalnya tangan kiri, kemudian tangan kanan mempersiapkan serbuk yang ingin dimasukkan ke dalam badan kapsul, kemudian dituang dari atas masuk ke dalam badan kapsul. Itulah pouring method. Kemudian hand operated capsule filling mesin, ini adalah semi manual. Jadi pengisian kapsul, ya, pengisian kapsul yang menggunakan mesin, ya, artinya menggunakan mesin dengan dioperasikan dengan tangan. Jadi sederhananya mesin pengisian kapsul yang dioperasikan dengan tangan. Jadi sudah menggunakan mesin tapi masih menggunakan bantuan tangan manusia sehingga masih semi semi otomatis. Kemudian yang keempat adalah
murni menggunakan mesin. Sehingga Anda lihat kapasitas produksinya sangat besar. 165.000 kapsul per jam. Mustahil cara yang pertama dan ketiga bisa mendapatkan sejumlah ini dalam waktu 1 jam. Nah, yang akan kita gunakan di laboratorium bisa menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Silakan Anda pilih. Nanti akan dicontohkan ketika berada di laboratorium tentunya. Oke, kita lihat resep yang pertama ya. Anda perhatikan adalah resep komponen komposisi dalam resep ini ada CTM 1 tablet, kemudian GG atau biasa disebut gliserin guaicolat itu 1 tablet, kemudian dexamethasone 1 tablet. Ini adalah resep racikan yang kemudian dimasukkan di dalam sediaan kapsul. Kemudian ini pasiennya adalah Tuan Ahmad ya. Yang pertama yang Anda lakukan tentunya akan Anda lakukan screening terhadap resep ini. Kita lanjutkan dulu di resep yang berikutnya. Oke, kemudian ini resep yang kedua, ya, masih bentuk sediaannya adalah tablet, Ambroxol 30 mg 1 tablet, ya, salbutamol 4 mg setengah tablet, metilprednisolon 8 mg 1 tablet, ya, Miskepakvuls Dain Caps Datalis dosis Nomeru 12. Signater Dedie Kap 1, pasiennya adalah Nyonya, yaitu Nyonya Laili. Artinya kalau ada Nyonya dan Tuan, maka pasiennya otomatis adalah dewasa. Sehingga kita tidak perlu mengkonversi dengan rumus dosis. Oke, yang pertama kita lakukan adalah melakukan screening. Ya, ada screening administrasi tentunya terkait dengan kelengkapan resepnya. Kemudian ada farmaseutis, ya, kemudian ada screening klinis. Yang salah satunya mungkin karakterisasi dan indikasi dari masing-masing komponen penyusun resep tadi ya. Misalnya tadi ada gliserin guaicolat ya sebagai mukolitik ya, pengencer dahak, kemudian ada dexamethasone antiinflamasi golongan kortikosteroid ya, bisa diindikasikan untuk peradangan, kemudian Ambroxol mukolitik juga pada resep kedua pengencer dahak. Kemudian ada metilprednisolon untuk alergi dan peradangan. Kemudian ada salbutamol ya. Kemudian ada juga tadi CTM, ya, CTM sebagai antihistamin tentunya. Nah dari komponen penyusun ini kemudian Anda bisa menyimpulkan ya. Kemudian pasiennya didiagnosa apa atau apa yang dirasakan oleh pasiennya. Kemudian kita lihat singkatan Latin dari resep kita. Yang pertama adalah Miskepakvuls Dain Caps Datalis dosis Nomeru 10. Jadi kita disuruh membuat dan mencampur sediaan yang serbuk terbagi. Kemudian kita masukkan di dalam cangkang kapsul yang sesuai tentunya. Kemudian takarannya sesuai dengan takaran yang ada di dalam resep. Kemudian jumlahnya adalah 10. Aturan pakainya 3 kali sehari 1 kapsul. Ya. Kemudian resep yang kedua sama disuruh membuat dan mencampur serbuk terbagi dimasukkan ke dalam kapsul sesuai dosis ya, sesuai takaran. Jumlahnya 12. Kemudian aturan pakainya sama 3 kali sehari 1 kapsul. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan perhitungan dosis. Oke, setelah kita analisis resep kita bisa menjabarkan 4 poin yang bisa kita simpulkan dari resep kita. Yang pertama adalah pasien pada resep 1 dan 2 adalah dewasa, ada tuan, ada nyonya. Maka tidak ada perhitungan dosis dengan rumus atau tidak dikonversi ya ke dalam rumus. Kalau pasiennya bukan dewasa, maka Anda akan menghitungnya dengan rumus yang ada. Yang kedua adalah bahan yang
ber-DM dibandingkan dengan dosis pemakaian dalam resep untuk mengetahui keamanannya, overdosis atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah untuk yang tidak ber-DM, sekali lagi untuk yang tidak ber-DM, dilihat dosis lazimnya di dalam buku-buku standar, misalnya ISO dan seterusnya. Kemudian apakah sesuai dengan dosis pemakaian dalam resep? Kalau sesuai maka tidak ada masalah. Apabila kurang dari dosis lazim, maka ada alternatif, yaitu kita usulkan untuk dinaikkan ke dosis lazim supaya tidak terjadi yang namanya kurang dosis atau biasa disebut underdose. Kemudian yang keempat adalah kalau semua sudah sesuai, maka langsung menuju ke penimbangan bahan dan membuat sediaannya. Sebelum kita lanjut, kita lakukan karakterisasi atau studi literatur dari resep atau komponen resep yang ada di resep kita, ya, terutama terkait dengan dosisnya, baik dosis maksimum maupun dosis lazim. Oke, saya lihatkan ya, ini adalah CTM, DM-nya 40 mg sehari, kemudian ada GG 100 mg, dosis satu sediaannya. Dosis lazimnya 2-4 tablet tiap 4 jam. Jadi 2-4 tablet diminumnya tiap 4 jam. Jadi 4 jam berarti berapa kali? Ya, 24 bagi 4, 6 jam sekali ya dia minum. Kemudian maksimum minumnya ya 24 tablet per hari. Jadi 24 tablet maksimum per hari dia boleh konsumsi. Ingat ya, mengkonsumsi obat sesuai dengan kondisi klinis pasien. Ada yang hanya butuh 1 tablet GG yang dosisnya 100 misalnya. Ada yang butuh 2 atau 3 sekali minum. Ya. Intinya adalah maksimumnya adalah 24 tablet sehari. Kemudian dexamethasone, dosis sediaan yang ada 0,5 mg dan 0,75 mg. Dosis lazim dewasa awal 0,5 sampai 9 mg per hari. Ya, per hari. Dalam dosis terbagi. Ya, dalam dosis terbagi itu maksudnya ya bisa 2 kali sehari, 3 kali sehari sesuai dengan kondisi klinis pasien, ya. Kemudian maksimumnya adalah 1,5 mg setiap hari. Jadi kalau Anda memberikan dosis 0,5, maka kalau dia maksimum 1,5 berarti 3 kali sehari. Dosis lazim ambroxol ya, untuk takaran 30 mg 1 tabletnya, dewasanya 1 tablet 2-3 kali per hari. Ya, 2-3 kali per hari. Kemudian dosis lazim salbutamol, ini adalah 2 mg dan 4 mg 1 tabletnya. Kemudian dosis pemakaiannya, dosis lazimnya 2-3 mg, ya, 2-3 mg 3 atau 4 kali sehari. 3 atau 4 kali sehari. Jadi bisa 3 kali sehari, bisa 4 kali sehari dengan dosis 2 atau 3 mg. Tetapi dosis dapat dinaikkan ya menjadi 8 mg 2 atau 3 kali sehari sesuai sekali lagi kondisi klinis pasien yang dilihat oleh dokter tentunya. Kemudian yang terakhir adalah metilprednisolon, sediaannya ada 4 mg, 8 mg dan 16 mg. Dosisnya adalah 2-60 mg per hari. Jadi seharinya itu bisa 2 mg sampai dengan 60 mg. Kemudian terbagi menjadi 1-4 kali pemberian. Ya, 1-4 kali pemberian. Tergantung sekali lagi jenis penyakit yang diobati atau kondisi klinis pasiennya. Oke, sekarang kita mulai menghitungnya masing-masing bahan apakah sudah aman yang ada di resep kita. Ya, sebelum kita masuk ke penimbangan bahan, kita lihat CTM, DM-nya adalah 40 mg sehari. Ya. Dosis dalam resepnya 1 kalinya, karena ada DTD tadi sekali lagi 1 tablet. Ya. Dosis sediaan 1 tablet
dosisnya 4 mg yang ada, 4 mg. Ini umpama yang ada itu 4 mg yang kita akan gunakan. Maka satu harinya kalau dia satu tablet sekali minum, kalau tadi aturan pakainya di dalam resep 3 kali, maka 3 dikali 4. Karena kita akan menggunakan tablet yang dosisnya satu tablet ini 4 mg, maka dikali 4 sama dengan 12 mg. Sehari dia minum, bobotnya atau takarannya adalah 12 mg. Karena ini dewasa, sekali lagi tidak ada konversi dosis, maka kita langsung lihat persentase pemakaiannya. Satu hari pakainya adalah berarti 12 per 40 dikali 100% sama dengan 30%. Jauh di bawah 100%. Maka bisa disimpulkan bahwa ya, CTM ini aman atau tidak overdosis. Kita lanjut ke bahan yang kedua adalah gliserin glycolate atau GG. Satu tabletnya yang kita gunakan adalah takarannya 100 mg ya. Jadi tablet yang ada di lab misalnya dosisnya 100 mg. Dosis lazimnya sekali lagi tadi 2-4 tablet tiap 4 jam. Maksimum 24 tablet per hari. Maksimumnya 24 tablet. Sementara dosis dalam resep kita 1 kali sama dengan 1 tablet. Ya, sekali lagi karena DTD 1 kali sama dengan 1 tablet. Kemudian satu harinya 3 kali, maka 3 kali dikali 100 mg. Karena dosis sediaan satu tablet yang kita gunakan adalah 100 mg, maka sama dengan 300 mg. Ya, sama dengan 3 tablet. Kalau kita lihat DL-nya, Anda lihat ya, ini 2-4 tablet tiap 4 jam. Berarti tiap 4 jam berarti 6 kali sehari ya, 6 kali sehari. Sementara ini 3 kali sehari ya, jadi tidak melebihi dosis lazim ya. Artinya sekali lagi dosis lazim yang segini yang Anda lihat ini 2 atau 4 tablet yang digunakan itu oleh pasien itu tergantung kondisi klinis pasien. Kebetulan yang di resep kita hanya 3 kali sehari ya, 1 tablet, sehingga tidak ada masalah ya dengan dosis yang ada di resep kita. Kemudian dexamethasone, dosis lazimnya adalah 0,5 sampai 9 mg per hari ya, dalam dosis terbagi. Maksimum 1,5 mg setiap hari. Sementara di dalam resep ya, 1 kali sama dengan 1 tablet. Kemudian apabila kita menggunakan sediaan tablet kita 0,5 mg dosisnya, maka satu harinya adalah 3 kali 0,5 mg sama dengan 1,5 mg. Artinya sama dengan tadi yang ada di DL ya. Tidak lebih dari 1,5 mg. Atau kalau kita ambil sediaan tabletnya, maka kita bisa mengambil 3 tablet ya, sehari diminum. Ya, karena 3 kali sehari. Jadi resep pertama tidak ada masalah ya, baik dengan DM maupun dengan dosis lazim. Oke, kita lanjutkan ke Ambroxol ya. Sekali lagi Ambroxol ini dosis lazimnya dewasa 1 tablet 2-3 kali per hari ya. Jadi 2 atau 3 kali diminum sehari ya. Sekali minumnya 1 tablet. Kemudian di dalam resep kita 1 kalinya 1 tablet. Ya, apabila dosis 1 tabletnya, sediaan 1 tablet itu mengandung 30 mg Ambroxol, maka kalau dia 1 hari sesuai dengan resep ya 3 dikali 30 mg sama dengan 60 mg ya. Atau kalau kita ambil sediaan tabletnya, maka kita ambil 3 tablet ya, 3 tablet sehari. Jadi masih sesuai ya dengan dosis lazim, tidak ada masalah. Kemudian karena dosis lazim tadi 3 kali sehari 1 tablet. Salbutamol ya, dosis lazimnya 2-3 mg, 3 atau 4 kali sehari. Jadi 2 atau 3 mg 3 kali sehari, 3 atau 4 kali sehari. Dosisnya tetapi bisa dinaikkan menjadi 8 mg 2 atau 3 kali sehari sesuai dengan kondisi klinis pasien tentunya yang dilihat oleh dokter ya. Dosis dalam resepnya setengah tablet ya. Apabila kita menggunakan
salbutamol yang takarannya 4 mg misalnya, maka tentunya satu kali seharinya adalah 2 mg ya, karena setengah dari 4. Kemudian satu harinya 3 kali 2 mg sama dengan 6 mg. Artinya masih sesuai dengan yang ada di dosis lazim. Ya, dosis bisa dinaikkan menjadi 8 mg ya sekali minum. Padahal kita 6 mg ini adalah untuk satu hari ya. Dengan dosis 2 mg satu kali minum. Jadi masih memenuhi syarat yang ada dalam dosis lazim. Ya, tidak ada masalah ya. Artinya obat kita bisa berefek. Kemudian metilprednisolon dosis lazimnya 2 sampai 60 mg per hari. Ya, seharinya 2 sampai 60 mg. Ya, terbagi menjadi 1 sampai 4 kali pemberian. Tergantung tentunya jenis penyakit yang diobati ya, metilprednisolon itu. Kalau alergi biasa ya mungkin cukup yang dosis yang rendah ya. Kemudian dosis dalam resep kita 1 kali seharinya 1 tablet. Apabila sediaan tablet yang kita punya takarannya atau dosisnya ada 4 mg, maka satu harinya sesuai dalam resep adalah 3 dikali 4 mg sama dengan 12 mg. Atau kalau kita mengambil bentuk sediaannya maka cukup kita ambil 3 tablet untuk satu hari minum ya. Nah, ini juga masih memenuhi syarat yang ada di dalam dosis lazim. Sehingga resep kita di dalam resep nomor 2 ini tidak ada masalah, artinya aman untuk pasien dengan umur dewasa ya. Sehingga kita bisa langsung menuju ke penimbangan bahan. Oke, kita lihat penimbangan bahan ini ya. Karena ini sudah aman, maka kita lihat resep kita itu mengandung atau tertulis DTD, data list dosis. Sekali lagi, berarti takarannya sesuai dengan yang ada di dalam resep ya. 1 kali minumnya. Maka resep nomor 1 CTM-nya, karena di dalam resepnya sekali minumnya adalah 1 tablet ya dikali 10 kapsul, karena yang dibuat adalah 10 kapsul. Maka 1 tablet kali 10 kapsul, maka kita bisa mengambil 10 tablet. Ya, sesuai dengan dosis yang tadi kita hitung. Misalnya tadi kita gunakan CTM yang 4 mg, maka kita ambil yang 4 mg yang 10 tablet. Kemudian GG ya dikali 10 tablet. Dexa juga begitu dikali 10. Kalau kita menggunakan Dexa yang tadi yang 0,5 misalnya, maka kita ambil 10 tablet. Kemudian resep nomor 2 Ambroxol misalnya 30 mg dosisnya dikali 12 ya 12 kapsul, maka sama dengan 12 tablet. Salbutamol juga karena setengah, maka setengah dikali 12 6 tablet. Kemudian metilprednisolon 1 tablet dikali 12 kapsul, maka menjadi 12 tablet. Inilah tablet yang kita ambil untuk kita mikronisasi atau kita perkecil ukuran partikelnya dengan kita gerus ya untuk kita masukkan selanjutnya ke dalam cangkang kapsul. Oke, kita masuk di cara kerja. Yang resep pertama tentunya kita ambil CTM 10 tablet, kemudian kita gerus ya sampai homogen tentunya halus. Kemudian kita keluarkan dari mortir ya. Karena mortir kita kan cuma 1, jadi kita keluarkan, kita taruh di kertas perkamen. Kemudian GG-nya kita ambil, yang sudah kita ambil 10 tablet, kita gerus sampai homogen ya, halus. Kemudian kita keluarkan, sisihkan. Kemudian kita ambil dexamethasone ya 10 tablet, gerus sampai homogen. Kemudian kita masukkan ke tadi yang kita sudah sisihkan nomor 1 dan nomor 2 tadi ya ke dalam mortir tentunya. Jadi gerus at homogen ya. Jadi yang dexamethasone ya setelah digerus misalnya di dalam mortir, kemudian campuran yang tadi apa yang kita sisihkan tadi yang CTM sama GG juga dimasukkan ke dalam mortir, kemudian digerus sampai homogen. Kemudian kita bagi menjadi 10 sama banyak. Kemudian kita bisa memasukkannya ke dalam cangkang kapsul yang tentunya sudah kita
tentukan ya menggunakan nomor berapa sesuai dengan kapasitas dari serbuk kita ya. Jadi Anda harus perhatikan metode pemilihan cangkang kapsul ya. Bisa dengan menggunakan serbuk percobaan atau tadi menggunakan tabel ya yang bisa Anda lihat ya dengan jumlah serbuk atau pulvers yang Anda gunakan ya. Apakah masuk di nomor berapa ya. Intinya kapsul itu tidak boleh juga ya badan kapsulnya terlalu sedikit atau kosong ya. Maka harus ditambahkan bahan pengisi ya. Nah, kalau dia lebih yang kita punya misalnya ukurannya hanya ukuran nomor 1 ya atau nomor 2 misalnya, kemudian serbuk kita per bungkusnya itu melebihi volumenya, maka Anda bisa gunakan 2 cangkang kapsul ya untuk sekali minum. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat resep nomor 2 ya. Yang pertama adalah Ambroxol ya. Kita ambil 12 tablet sama digerus halus sampai homogen, kita keluarkan dari mortir, kita tempatkan di kertas perkamen. Kemudian kita ambil salbutamol karena setengah tablet, kita ambil 6. Kemudian digerus halus sampai homogen, kemudian kita sisihkan. Kemudian metilprednisolon kita ambil 12 tablet, digerus sampai homogen, kemudian campuran yang tadi yang sudah kita gerus tadi yang ambroxol sama salbutamol kita masukkan, kita campur bersama metil, kemudian kita gerus sampai homogen, kemudian kita bagi serbuk menjadi 12 bagian sama banyak, misalnya 6 bagian 6 bagian ya, 6 di depan 6 di depan ya dan di belakang ya 12 bungkus. Kemudian baru kita masukkan ke dalam cangkang kapsul tentunya. Sekali lagi sesuai dengan bobot per bungkus dari serbuk kita ya. Kita menentukan kita menggunakan nomor berapa cangkang kapsulnya. Yang bisa kita tentukan melalui tadi menggunakan serbuk percobaan atau menggunakan tadi dasar dari tabel yang sudah saya jelaskan di awal. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini ya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat tentunya. Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan untuk kita diskusikan lebih jauh. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.